Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 untuk perkuliahan metodologi penelitian dan karya ilmiah dan penulisan ilmiah. Hari ini kita sudah masuk kepada tahap atau materi tentang kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Seperti kita ketahui, sesuai dengan outline yang kita harus pelajari dalam menyusun sebuah proposal atau menyusun sebuah tugas akhir, bagian terakhir atau bagian bab 5 itu adalah membahas tentang kesimpulan. Apa itu kesimpulan, apa itu saran, dan kenapa kita juga perlu membahas atau menjelaskan tentang daftar pustaka. Itu sangat penting karena itu sebagai closing, sebagai statement atau conclusion dari sebuah penelitian yang sudah kita lakukan. Ya, tapi sebelum kita menjelaskan lebih jauh atau memberikan contoh-contoh, saya akan jelaskan bahwa setelah nanti Anda mempelajari atau mengikuti perkuliahan ini, Anda akan paham, Anda akan mengerti bagaimana membuat sebuah kesimpulan. Dan diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap topik penelitian yang mengarah pada pembuatan kesimpulan dan saran. Artinya, dari bab 1, 2, 3, dan 4, ya, bab kita sudah jelaskan minggu yang lalu, bahwa kita harus melakukan analisis dan membuat sebuah penyelesaian suatu masalah di dalam perusahaan. Nah, akhirnya ditutup dengan sebuah conclusion atau sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Yang jelas kesimpulan itu artinya harus menjawab dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di bab pertama. Ya. Nah, dari situ kita akan menjelaskan secara umum sarinya, ya, umum tetapi lebih fokus ke sari, ke inti yang mampu atau yang dapat menjawab dari rumusan masalah dari penelitian kita. Lanjut. Nah, kesimpulan dan saran. Ini kalau kita lihat di bab terakhir dalam sebuah penelitian itu bab 6, itu menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Apa itu kesimpulan di sini? Sekali lagi saya jelaskan, saya tekankan bahwa kesimpulan merupakan jawaban dari perumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis. Jadi kesimpulan itu disusun dari analisis yang sudah Anda jelaskan, yang sudah Anda paparkan di bab 4. Nah, kalau kita lihat atau melihat dari pertemuan yang lalu, bab 4 itu nanti akan dijabarkan secara detail, ya, lengkap, analisanya seperti apa, masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, bahkan produknya, jasanya itu seperti apa, itu dipaparkan semua di bab 4. Nah, dari pemaparan itu tentunya itu kan sampai beberapa halaman, ya, bisa sampai 20 halaman, bisa sampai 25 bahkan lebih. Itu nanti hanya dibuat satu kesimpulan, biasanya 1 halaman sampai 2 halaman. Terbayang, ya? Jadi Anda harus merangkum lagi yang ada di bab 4 dari analisa atau dari pembahasan dan analisa atau hasil penelitian dan analisa itu dijadikan 1 halaman atau maksimal 2 halaman. Dijelaskan secara deskriptif atau secara paparan kualitatif. Tidak ada lagi tabel-tabel, tidak lagi dengan gambar-gambar, tetapi hanya sebuah sari gitu. Nah, kesimpulan itu bisa disesuaikan juga berdasarkan subbab, ya. Jumlah subbab itu akan disesuaikan. Berarti nanti biasanya masuk kepada rumusan, tujuan, dan juga kepada analisis. Ya, hampir sama, ya. Ini cuma pengertian saja. Jadi kesimpulan itu bisa menjawab suatu rumusan masalah dan tujuan penelitian atau memaparkan lagi secara sari subbab-subbab yang kita sudah jelaskan. Dari mana kita tahu subbabnya itu? Subbab yang kita buat dalam penelitian itu biasanya mengacu kepada kerangka pemikiran. Nah, itu kan bentuknya flowchart bagan. Nah, itu adalah subbab-subbab yang bisa ditarik kesimpulan atau dituliskan dalam sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah pengertiannya. Nah, ini saya memberikan contoh, ya, memberikan contoh kesimpulan itu seperti ini. Paparannya itu hanya dalam bentuk paragraf, ya. Sekali lagi tidak diperkenankan tabel-tabel atau dalam bentuk kuantitatif, tapi lebih ke paparan kualitatif hasilnya saja, ya. Jadi lebih singkat, bisa cuma setengah halaman, boleh 1 halaman, biasanya tidak lebih dari 2 halaman. Kadang ada yang cuma setengah halaman karena sarinya saja.
Nah, ini contohnya ya, karena kita kemarin ngambil beberapa contoh tentang pemasaran, ya ini adalah contoh dari pemasaran. Ya, ini topiknya tentang strategi bauran pemasaran ya. Jadi di kerangka kerangka pemikiran itu menuangkan strategi pemasaran itu ada 7 unsur. Nah, jadi di sini menjelaskan 7 unsur tapi secara umum atau secara sarinya, secara intinya. Nah, ini jelaskan. Pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah fungsi, keempat adalah tempat atau place, kelima adalah orang atau people, keenam adalah namanya bukti fisik, yang ketujuh adalah proses dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi cukup kan, cukup 1 halaman atau itu boleh. Nah, tapi nanti semuanya akan diarahkan oleh dosen pembimbing Anda masing-masing. Contohnya, nah ini. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang saran. Saran itu apa? Nah, ini saran itu ya, saran itu adalah biasanya penulis itu melakukan saran dari temuan masalah yang ada di bab sebelumnya. Dari mana kita tahu? Ya, itu biasanya pada saat kita melakukan analisis kan ketemu sebuah masalah atau yang memang agak menyimpang, dan itu perlu diberikan masukan. Tetapi hati-hati dalam membuat saran, sekali lagi perlu hati-hati, kita perlu bertanya lebih jelas ke pihak perusahaan, karena jangan sampai menjatuhkan atau menyinggung perusahaan. Karena ketidaksesuaian atau tidak ideal menurut teori atau sesuai dengan standar yang ada, tentunya perusahaan sudah memiliki standar atau memiliki kebijakan tertentu. Kenapa dia tidak mengikuti ketentuan? Kenapa perusahaan tersebut tidak mengikuti standar? Nah, itu semua harus ditanyakan dulu. Jangan sampai kita mengejar, jangan sampai kita asal melihat, oh ini nggak bagus nih, ini tidak sesuai, ini melanggar, nih, terus dimasukkan saran. Kita tidak boleh seperti itu. Harus kita gali dulu kenapa. Ya, kalau kita sudah tahu persis masalahnya, mungkin ya kita paham sehingga kita perlu memberikan hanya masukan saja. Makanya produk atau hasil penelitian, jasa yang akan Anda berikan kepada perusahaan itu harus benar-benar didiskusikan, harus benar-benar dilihat masalah yang memang ada di perusahaan itu. Nah, sehingga pihak perusahaan itu benar-benar mau bekerja sama dengan peneliti atau Anda dalam menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi, ataupun kalau ada masalah ya. Nah, selanjutnya saran itu dapat pula disampaikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Mungkin sudah bagus ya, penelitian ini sudah bagus, atau mungkin karena keterbatasan waktu sehingga penelitian ini belum maksimal, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh orang lain atau oleh tim berikutnya. Boleh saja. Jadi saran itu tidak semuanya harus memberikan masukan untuk perusahaan, tetapi dirasa perlu dilakukan penelitian lagi untuk penyempurnaan juga tidak apa-apa. Ya, nih hati-hati juga sekali lagi, apalagi yang menyangkut finansial ya. Jadi kalau misalnya oh ini nggak bagus nih, pada perusahaan mengambil kebijakan tertentu karena mungkin berdampak karena keuangan, karena kemampuan perusahaan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sekali lagi jangan sampai menjatuhkan atau mengejas perusahaan itu selalu berada di posisi yang salah kalau memang ditemukan ketidaksesuaian dengan yang kita harapkan. Nah, itu tentang saran. Nah, berikutnya ini contoh saran, ya kan? Ini contohnya. Untuk meningkatkan strategi pemasaran, terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut. Untuk mendukung pengiriman yang luas, perlu didukung dengan adanya promosi seperti menarik perhatian customer sehingga mampu bersaing. Ini kan tidak berdampak ke keuangan. Ini kita masukkan bahwa disampaikan ke perusahaan, ini loh Pak, kalau ingin kita punya customer yang banyak perlu dilakukan kegiatan promosi. Nah, itu kan tidak berdampak duit, tidak menyinggung, cuman membantu agar klien atau customer meningkat, perlu dilakukan pengiriman atau melakukan promosi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah nih, untuk mempertahankan produk jasa transportasi angkut limbah B3 yang ditawarkan dengan kualitas pelayanan yang baik dan mempertimbangkan harga yang murah. Nah, mungkin ditawarkan, mungkin karena banyak persaingan, perlu kali Pak strategi itu kalau misalnya memberikan diskon bagi misalnya pelanggan setia. Itu nggak apa-apa. Ini karena hanya menyampaikan, melihat fenomena yang terjadi di lapangan itu persaingan yang ketat sehingga banyak konsumen yang pindah ke customer lain atau konsumen yang pindah ke jasa lain karena mungkin salah satunya harga. Nah, mungkin perlu dilakukan strategi
diskon, strategi misalnya potongan atau strategi member itu kan perlu. Itu tidak menyinggung dan itu mungkin menambah poin positif bagi perusahaan. Ini contoh, hanya contoh untuk salah satu topik tentang strategi pemasaran. Nah, ini kebetulan seperti itu. Nah, atau kita memberikan contoh-contoh lain, sarannya itu misalnya dibuatkan contoh flyer promosi itu seperti ini, contoh flowchart itu seperti ini, atau contoh kalau kita membuat SOP itu seperti ini, itu nggak apa-apa, karena memang dampaknya positif bagi perusahaan. Nah, ini saran. Yang selanjutnya, saya akan coba menjelaskan tentang daftar pustaka. Nah, yang tidak kalah penting dari sebuah penulisan tugas akhir itu adalah Anda wajib mencantumkan daftar pustaka. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang disampaikan di awal, karena ini penelitian ilmiah, berarti merujuk kepada buku-buku referensi yang ilmiah. Jadi kita tidak boleh copy paste, kita tidak boleh plagiat. Dari mana kita ketahui bahwa kita tidak plagiat? Dari daftar pustaka yang kita tampilkan. Ya, karena ada alat sekarang, ada software yang bisa mendetek seseorang ini melakukan penelitian itu plagiat atau mengutip punya orang. Nah, daftar pustaka ini penting karena sekali lagi daftar ini merupakan referensi rujukan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir. Semua referensi dituliskan dalam bab 1, 2, dan 3. Ya. Kenapa bab 1, 2, 3 ada referensi? Kita ingat di bab 1 kita sudah menceritakan fenomena, kita bisa mengutip dari sebuah jurnal, kita juga bisa mengutip dari sebuah artikel yang kita mungkin sudah baca melalui media atau internet, ya. Tapi harus sesuai dengan ini ya, kalau dari internet itu adalah yang bukan blog, bukan Wikipedia, tetapi misalnya dari forum atau dari Kompas misalnya, atau dari media yang resmi yang menampilkan rujukan-rujukan seperti itu. Nah, bab 2-nya apa? Bab 2 ya, sudah jelas bahwa penelitian ini harus mengacu kepada buku-buku textbook, buku-buku penunjang, referensi penunjang yang selama ini kita gunakan untuk menguatkan dasar-dasar teori yang kita gunakan untuk mendukung penelitian kita. Nah, bab 3, karena kita membahas metodologi, metodologi itu tidak asal dimasukkan, tetapi ternyata di situ harus dijelaskan menurut siapa. Metode yang kita gunakan itu menurut referensi siapa. Nah, itu dituliskan. Maka referensi yang kita gunakan di bab 1, 2, dan 3 harus ada dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis di dalam daftar pustaka. Kalau misalnya tidak ada, nah ini dipertanyakan tugas akhir Anda ini tulisan sendiri atau tidak. Ya, kembali kalau kita berbicara tentang tulisan Anda sendiri atau tidak, nanti Anda akan mengisi sebuah surat pernyataan dari awal bahwa tulisan Anda ini adalah murni tulisan Anda, bukan karya orang lain, bukan juga mencontek atau bukan juga plagiat. Itu akan ada pernyataan seperti itu. Berikutnya, ini syarat dalam kita menulis sebuah buku referensi itu seperti ini. Nama pengarang ditulis dari nama ini, nanti kita bisa pelajari nama pengarang pada kutip menyelesaikan daftar pustaka lengkap. Jadi nama pengarang itu ditulis lengkap tapi biasanya disingkat ya. Kalau di bab 1, 2, 3 itu biasanya yang dicantumkan hanya nama belakang, tapi kondisi lengkap. Misalnya Kristiana Widiawati, dituliskannya kan Widiawati K, tapi disingkat ya. Lengkap di sini artinya disingkat. Terus yang kedua, nantinya tulisan ini akan dituliskan berdasarkan urutan abjad. Jadi yang di atas pasti yang depannya A, yang terakhir pasti Z. Cuman perlu diketahui dalam penulisan ini juga tidak boleh mencantumkan gelar, cukup nama. Gelar tidak boleh dimasukkan, hanya nama saja. Ini adalah ketentuannya. Batas tahun adalah 10 tahun berdasarkan buku, berasal dari minimal 8 buku dan 10 jurnal yang merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Ya. Tapi kayaknya sepertinya bertambah menjadi 10 tahun terakhir karena ada beberapa buku yang memang tidak terbit lagi. Ya. Jadi untuk penelitian ini referensinya berasal dari jurnal, artikel, buku, proceeding, dan sebagainya melalui software atau aplikasi Mendeley. Jadi otomatis ya. Nah, berikut ini saya sampaikan juga daftar pustaka yang kita tuliskan itu adalah mengacu kepada apa? Guides atau American Psychology Association yang edisi ke-6.
Artinya di software Mendeley ini kita tinggal pilih, ya, kita tinggal pilih di apa. Apa itu artinya American Physiologist Association. Ini otomatis di sini, ya. Silakan Anda mengecek lagi bagi yang belum memasukkan software aplikasi Mendeley segera, karena ini sangat penting dalam penulisan tugas akhir Anda. Ini adalah contohnya seperti ini. Anda bisa lihat contoh-contohnya seperti ini, ya. Namanya memang tidak lengkap dalam arti kalau di bab 1 2 itu kan hanya nama belakang, tetapi di sini lengkap dengan nama aslinya tapi disingkat. Misalnya namanya Charles Butler, tapi disingkat menjadi Butler C. Ya, ini caranya. Ini adalah sudah dilakukan secara Mendeley otomatis, ya, akan muncul seperti ini. Nama, tahun, judul, kota, sama negara, dan penerbit. Nih, Fairloads N 2018, Media Discord London, Anda itu kan Yuki kan? Nah, di sini. Nah, ini contoh dari Indonesia. Akadiah S, Maidar DE, dan Sakura HR. Artinya bahwa buku ini ditulis oleh 3 orang. Seperti ini judulnya. Nah, terus ini kalau lebih dari 3 itu berarti langsung ditambahkan dan kawan-kawan. Seperti ini, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini contoh. Ini contoh juga lagi buku terjemahan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau dari internet seperti ini, yang lengkap. Jadi bukan tulisan abal-abal, bukan tulisan yang hanya spam, tapi tulisan yang memang resmi, ya, seperti ini. Nah, itu ada webnya resmi dan bukan abal-abal atau bukan narasi bebas, tapi sudah ada ketentuannya. Dari web juga boleh, ya, ini webnya itu artinya memang benar-benar membahas tentang artikel yang menarik atau artikel penelitian yang lainnya. Nah, oke, baik. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi atau berdiskusi melalui e-kampus atau melalui WAG. Silakan semua pertanyaan yang Anda tidak paham boleh disampaikan. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, selanjutnya, untuk latihan hari ini, sekali lagi untuk hari ini Anda tetap meneruskan latihan dari bab 1, 2, 3, di mana Anda harus menyempurnakan, karena proposal ini 1, 2, 3 itu akan diajukan nanti di ujian akhir, ya, harus lengkap. Anda harus menyusunnya secara detail dari cover sampai daftar pustaka, itu yang sudah perhatian. Baik, untuk pertemuan ini saya akhiri. Silakan Anda melanjutkan ke e-kampus untuk berlatih atau melakukan tugas lanjutan. Ya, nanti dikumpulkan lagi sesuai dengan e-kampus, sesuai dengan deadline yang sudah tertuang di e-kampus, dan mohon dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya.